perselingkuhan itu justru berubah menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Perselingkuhan yang seharusnya bisa diakhiri dengan kejujuran, malah berakhir dengan hilangnya salah satu nyawa dari mereka. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada akhir tahun 2025, ada sebuah peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang mana kejadian ini menggegerkan publik. Jadi ada seorang mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat atau ULM ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah gorong-gorong. Penemuan jasad ini sontak memicu kehebohan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang ada di saat itu. Tapi yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, pelaku dari kekejian ini justru bukan orang asing bagi korban. Dia adalah kekasih korban sendiri yang merupakan seorang anggota polisi. Ironisnya, pelaku ternyata telah memiliki calon istri. Kepanikan pun memuncak ketika korban berniat ingin mengungkap hubungan terlarang mereka kepada si calon istri pelaku yang merupakan sahabat dekat korban sendiri. Demi menyelamatkan hubungan dan nama baiknya di hadapan sang calon istri, pelaku akhirnya nekat dengan tega menghabisi nyawa korban. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Teka-teki kasus temuan mahasiswi di selokan dekat kampus di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan akhirnya terpecahkan. Pelaku mahasiswi ternyata anggota polisi aktif. Kasus itu dipicu cinta segitiga. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Loktamu, Kecamatan Matraman, ada seorang perempuan yang bernama Zahra Dila atau yang biasa disapa dengan nama Zahra. Pada saat itu, Zahra ini sudah berusia 20 tahun. Di usianya tersebut, Zahra sedang menjalani perkuliahan sebagai mahasiswi aktif semester 5 program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lambung Mangkurat atau ULM. Zahra dikenal sebagai mahasiswi yang cukup aktif di perkuliahan. Demi menempuh pendidikan, Zahra tinggal di indekos yang berada di wilayah Banjarmasin, meskipun sesekali dia pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Banjar. Dan diketahui bahwa ayah dari Zahra bernama Sarmani yang pada saat itu berusia 55 tahun. Di mata keluarganya, Zahra ini merupakan anak sulung yang baik dan ramah. Bagi rekan-rekannya, Zahra dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan juga sopan dan memiliki lingkar pertemanan yang cukup baik di kampus maupun di luar kampus. Salah satu sahabatnya yang dia kenal di luar kampus adalah seorang perempuan yang bernama Dea. Akan tetapi tidak diketahui secara rinci dari mana mereka saling mengenal. Yang jelas, hubungan Zahra dan Dea ini sangat dekat. Bahkan Zahra mengetahui bahwa Dea sudah memiliki seorang pacar dan akan melangsungkan pernikahan dengan pacarnya tersebut. Calon suaminya bernama Muhammad Seili atau yang akrab disapa Seili. Pada saat itu Seili ini berusia 21 tahun. Dia tinggal di Desa Batu Berlian, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Di usianya yang masih tergolong muda, Seili sudah aktif menjadi anggota kepolisian dengan pangkat Bribda dan bertugas sebagai Sat Samapta Polres Banjarbaru. Selain itu, Seili juga aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan atau Uniska. Pada saat itu Dea dan Seili sudah menjalani sidang BP4R atau Badan Pembantu Penasehat Perkawinan dengan menjadwalkan pernikahan mereka pada tanggal 26 Januari 2026. Akan tetapi, di balik sikapnya yang terlihat serius terhadap calon istrinya tersebut, ternyata tersimpan sisi lain dari Seili ini yang tidak pernah diketahui oleh banyak orang. Yang mana di saat rencana pernikahannya sudah tersusun rapi dan sidang persiapan nikah sudah dijalani, Seili justru diam-diam melakukan pengkhianatan. Tanpa sepengetahuan Dea, dia malah menjalin hubungan asmara, yaitu berpacaran dengan Zahra, sahabat dekat calon istrinya sendiri. Ya, benar-benar mengagetkan. Hubungan itu berjalan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada status yang jelas, tidak ada pengakuan di depan publik, hanya pertemuan diam-diam.
komunikasi intens, dan janji-janji yang tidak pernah benar-benar pasti. Sebenarnya, sebelum menjalin hubungan asmara dengan Sally, Zahra juga sempat berpacaran dengan seorang pria yang bernama Zainal. Namun entah kenapa di saat itu tiba-tiba Zahra malah berpaling kepada Sally dan Zahra memutuskan hubungannya dengan Zainal. Zahra di saat itu lebih memilih Sally dibandingkan dengan Zainal, ya mungkin karena Sally merupakan seorang anggota polisi dengan pekerjaan yang sudah jelas. Dan awalnya, Zahra tidak pernah tahu juga bahwa Sally ini ternyata akan menikah dengan sahabatnya, yaitu Dea. Tapi lama-kelamaan, Zahra pun mulai tahu. Karena Sally mulai mempublikasikan hubungannya dengan Dea, Zahra mulai berharap pada kejelasan. Dia tidak terima, dia dijadikan pilihan kedua. Sementara Sally justru terjebak di dalam dua dunia. Satu dunia yang penuh tuntutan tanggung jawab sebagai calon suami karena sudah mengikuti sidang sebagai seorang polisi yang akan menikah. Dan satu dunia lainnya yang dia nikmati tanpa ingin menanggung resikonya, yaitu berpacaran dengan Zahra. Seiring berjalannya waktu, tekanan mulai muncul di dalam diri Zahra. Zahra tidak lagi ingin terus berada di posisi hubungan rahasia. Dia mulai mempertanyakan sikap Sally. Dia menuntut kejujuran dan meminta kejelasan tentang masa depan hubungan mereka. Di dalam situasi ini, membuat Sally semakin terdesak. Dia tidak bisa sembarangan ketahuan selingkuh, yang mana ini akan berpengaruh kepada karirnya sebagai seorang polisi. Di satu sisi, dia juga takut kehilangan calon istrinya. Di sisi lain, dia tidak mampu mengakhiri hubungannya dengan Zahra dengan cara yang dewasa karena dia takut semuanya akan kusut. Singkat cerita, tidak ada yang menyangka perselingkuhan itu justru berubah menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Perselingkuhan yang seharusnya bisa diakhiri dengan kejujuran malah berakhir dengan hilangnya salah satu nyawa dari mereka. Semuanya bermula pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025. Di hari itu, Zahra dan Sally sepakat untuk bertemu dan membicarakan soal hubungan mereka. Zahra yang sedang berada di rumah keluarganya yang berada di Kabupaten Banjar sempat berpamitan kepada keluarganya. Namun Zahra tidak mengabarkan kepada keluarganya bahwa dia ingin bertemu dengan Sally, melainkan dia pamit untuk kembali ke kosnya yang berada di Banjarmasin. Setelah sholat Isya, sekitar jam 8 malam, Zahra pergi menuju Indomaret di perempatan Jalan Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Dia datang menggunakan sepeda motor Honda Vario. Di sana, dia bertemu dengan Sally yang sudah menunggunya menggunakan mobil Toyota Rush berwarna merah. Di saat itu, Zahra memarkirkan motornya di depan Indomaret dan masuk ke dalam mobil milik Sally. Keduanya pun berangkat menuju wisata Bukit Batu. Sepanjang perjalanan, Sally sempat menerima beberapa panggilan telepon dari Dea, yang mana Dea di saat itu mulai khawatir kenapa Sally tidak ada kabar. Dan Sally pun sempat singgah sebentar di Mes Polda Banjarbaru, sementara Zahra masih berada di dalam mobil, yang mana Sally ingin mengangkat telepon dari calon istrinya itu. Singkat cerita, ketika jam 11 malam, Sally kembali membuat alibi. Dia singgah di rumah kakaknya di kawasan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Di sana, dia sempat melakukan video call dan telepon dengan Dea, sehingga Dea tidak curiga, karena seolah-olah Sally sedang berada di rumah keluarga. Setelah Dea tidak mencurigainya lagi, Sally kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan dengan Zahra ke arah Banjarmasin. Lalu sekitar jam 12 malam, muncullah hasrat di dalam diri Sally. Saat itu, Sally menghentikan mobilnya di sekitar SPBU yang berada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 15, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Dia di sana mengajak Zahra untuk melakukan hubungan. Di dalam mobil tersebut, keduanya pun berhubungan. Lalu sobat, usai berhubungan, Zahra seolah tidak bisa mengelak kalau dia ingin memiliki Sally seutuhnya. Dan oleh karena itu, Zahra gelap mata ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya mengenai hubungannya dengan Sally kepada Dea. Jadi di saat itu, dia benar-benar ingin secara frontal membongkar semua ini. Di saat itu juga, Zahra menolak untuk mengenakan pakaian dalam dan mengajak Sally untuk menemui Dea. Ini benar-benar aneh. Sambil beranjak, Zahra berkata begini, "Ayo kita langsung ke rumah Dea aja, biar aja kayak gini, gak usah pakai daleman, biar sekalian Dea tahu." Mendengar niat Zahra yang begitu frontal dan bisa merusak hubungannya dengan calon istrinya tersebut, Sally pun jadi panik. Dia berupaya mencegah. Dia berkata, "Jangan, aku udah mau nikah sama Dea, jangan gitu dong." Zahra yang mengetahui bahwa Sally ingin mempertahankan hubungannya dengan Dea, lantas semakin kesal dan berkata, aku juga mau nikah ya sama Zainal, tapi gara-gara kamu, hubungan kami putus. Jadi biar aja kayak gini, biar kita sama-sama selesai." Ketika Zahra mengatakan hal itu, emosi Sally langsung memuncak.
Tiba-tiba, Sally langsung mengambil borgol yang berada di bawah handbrake mobil. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, Sally kemudian memborgol tangan Zahra. Zahra di saat itu kaget. Dia sempat melawan dengan menghantam paha Sally. Namun Sally langsung membekap leher Zahra dengan kedua tangannya hingga Zahra tidak bisa bernafas. Ketika Zahra sudah tidak bergerak dan melawan, Sally melanjutkan lagi perjalanannya. Setelah beberapa saat, Sally tiba-tiba menyesali perbuatannya. Dia berniat untuk membawa Zahra ke rumah sakit karena Zahra terlihat sangat lemas setelah dia membekap leher Zahra. Namun, tiba-tiba ketika Sally mencoba untuk memeriksa denyut nadi Zahra, rupanya Zahra benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Denyut nadinya semacam tidak ada. Barulah di saat itu, Sally panik. Dia bingung harus melakukan apa. Dia sadar bahwa Zahra ternyata bukan pingsan, melainkan Zahra sudah tewas akibat lehernya dibekap dan tidak bisa bernafas. Mulailah di saat itu, pikiran-pikiran panik menghantui kepala Sally dan membuat dia tidak bisa berpikir jernih. Tiba-tiba, terfikirlah sebuah ide. Karena kepanikannya tadi, Sally berencana ingin membuang jasad Zahra untuk menghilangkan jejak. Seolah nyawa seseorang tidaklah berharga. Di saat itu Sally berkeliling mencari tempat yang cocok. Di wilayah Beruntung Jaya, hingga di sekitar kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam atau STIHSA. Akhirnya, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025, sekitar jam 3 dini hari, Sally pun yang ingin membuang jasad Zahra berpikir lebih baik dibuang saja ke sungai di bawah jembatan dekat kampus TISA. Sally pun memarkirkan mobilnya di pinggir sungai, namun karena lokasinya terlalu terbuka, takut kelihatan oleh orang, Sally jadi ragu dan mengurungkan niatnya. Dia kemudian berjalan lagi dan tiba-tiba menemukan sebuah gorong-gorong tepat berada di depan mobilnya yang sedang dia parkirkan di kawasan Jalan Banua Anyar, Kecamatan Sungai Andai, untuk membuang jenazah pacarnya tersebut. Sebelum dia mengeluarkan jenazah Zahra dari dalam mobil, Sally sempat mengambil dompet dan 2 handphone Android milik Zahra yang kemudian dia juga melepaskan gelang dan cincin Zahra sebelum akhirnya membuang jenazah Zahra. Di saat itu, ketika jasad Zahra dikeluarkan, jasadnya hanya menggunakan jaket bertudung kepala, sementara bagian bawah tubuhnya dalam kondisi terbuka. Ketika jasad Zahra sudah dikeluarkan, Sally pun menyeretnya, lalu memasukkannya ke dalam gorong-gorong dan menutupnya dengan papan. Setelah melakukan aksi kejamnya tersebut, Sally sempat menghubungi rekan-rekan Zahra yang sebelumnya dikabari oleh Zahra akan bertemu dengan dia. Saat itu, Sally mengatakan kepada rekan-rekannya itu, menggunakan handphone milik Zahra, dia menyamar seolah-olah dia adalah Zahra. Dia berkata bahwa dia tidak jadi bertemu dengan Sally. Semua ini dilakukan agar menghilangkan jejak. Setelah berpura-pura menjadi Zahra, membohongi rekan-rekannya menggunakan handphone milik Zahra, barulah handphone itu kemudian dibuang ke rawa di Jalan Ahmad Yani kilometer 15. Lalu barulah Sally berusaha menghilangkan jejak untuk menghindari kecurigaan. Dia kemudian kembali ke rumahnya dan beraktivitas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Pada pagi harinya, Sally sempat mencuci mobil dan kembali bertugas menjadi anggota polisi. Dia sama sekali tidak panik. Dia bersikap biasa-biasa saja. Hingga pada siang harinya, dia merapikan barang-barang milik Zahra di dalam mobil, memasukkannya ke dalam sebuah tas, lalu membuangnya juga ke tempat sampah di kawasan Banjarbaru. Sementara itu, jenazah Zahra masih tergeletak di dalam kondisi tertelungkup di dalam gorong-gorong sempit yang berada di kawasan Jalan Banua Anyar. Tubuhnya tersembunyi di balik gelap dan air keruh saluran drainase tanpa diketahui oleh siapapun. Di saat itu tidak ada yang menyadari bahwa seorang mahasiswi sudah meregang nyawa dan dibuang begitu saja. Di waktu yang hampir bersamaan, kegelisahan justru mulai menyelimuti keluarga Zahra. Sejak malam sebelumnya, Zahra tidak kunjung memberikan kabar. Handphonenya tidak dapat dihubungi. Keluarganya sempat mengirimkan pesan namun tidak pernah berbalas. Dan keberadaan Zahra juga tidak ada yang mengetahui. Kecemasan dari keluarga perlahan berubah menjadi firasat buruk. Meski keluarga masih berharap, Zahra hanya lupa mengabari saja. Bukan karena terjadi sesuatu yang mengerikan. Dan mungkin Zahra sedang bermalam di rumah kerabatnya. Begitulah pikir keluarga. Di sisi lain, sekitar jam 7:30 WITA pada pagi hari, ada seorang petugas kebersihan dari Dinas PUPR Kota Banjarmasin melakukan tugas rutinnya, membersihkan saluran drainase di kawasan Jalan Banua Anyar, Simpang 4 Sungai Andai, Banjarmasin Utara, tepat di depan kampus TISA. Saat itu, kondisi cuaca masih mendung dan ada sisa-sisa air hujan. Ada salah seorang petugas yang bernama Rahmat sempat melihat bahwa ada gorong-gorong yang airnya di dalam selokan tampak keruh dan sebagiannya tertutup papan kayu penutup got. Rahmat pun berusaha untuk membuka papan penutup selokan tersebut.
untuk mengambil air dan membersihkan endapan lumpur. Namun, begitu papan penutup itu dibuka, Rahmat melihat seperti ada bagian tubuh menyerupai kaki manusia di dalam selokan. Rahmat terkejut bukan main. Awalnya dia mengira benda itu hanyalah boneka, namun setelah dia mencoba memastikan bentuk dan teksturnya tampak tidak wajar. Rahmat kemudian langsung berteriak histeris dan memanggil rekan-rekan kerjanya, meminta mereka untuk memastikan apa yang dia temukan tersebut. Dan benar saja, ketika diperiksa bersama-sama, barulah mereka menyadari bahwa itu benar jasad seorang perempuan dengan posisi tubuh tersungkur di dalam got. Saat itu mereka melihat bahwa jasad itu tidak mengenakan busana yang lengkap. Mereka kemudian langsung menghentikan aktivitas dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Dalam waktu singkat, lokasi itu mulai dipenuhi oleh warga setempat hingga arus lalu lintas melambat akibat kerumunan warga. Tak lama berselang, pihak kepolisian dari Polsek Banjar Utara dan Polresta Banjarmasin tiba di lokasi. Mereka langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis kuning. Olah TKP dilakukan dan berdasarkan pengamatan awal di lokasi, jenazah perempuan itu berada di dalam gorong-gorong sempit. Tidak ditemukan adanya identitas di sekitar tubuh korban. Bahkan beberapa barang pribadi korban juga tidak berada di lokasi. Pihak kepolisian kemudian meminta keterangan para saksi, termasuk keterangan petugas jaga malam dan warga di sekitar wilayah tersebut. Mereka mengatakan bahwa pada dini hari sebelumnya, area itu masih dalam kondisi normal dan tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Berdasarkan kondisi jasad, pihak kepolisian menduga bahwa korban baru saja dibuang beberapa hari sebelum ditemukan karena belum terjadi pembusukan yang berat. Setelah pemeriksaan awal dilakukan, pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad korban ke RSUD Ulin Banjarmasin. Di rumah sakit, jasad korban dilakukan pemeriksaan visum. Berdasarkan hasil visum tersebut, ditemukan adanya luka bekas cekikan pada leher dan pergelangan tangan, serta temuan sisa cairan biologis pada organ vital korban yang mengindikasikan bahwa korban baru saja melakukan hubungan. Di saat yang bersamaan, pihak keluarga Zahra mendatangi kantor polisi. Mereka melaporkan bahwa anak mereka Zahra tidak bisa dihubungi sejak malam, dan saat itu pihak kepolisian kemudian mencoba mencocokkan laporan tersebut dengan ciri-ciri fisik jasad yang baru ditemukan di hari itu. Dari hasil pencocokan, menunjukkan adanya kemiripan yang kuat antara laporan keluarga dengan kondisi jasad. Kemudian, pihak keluarga Zahra dianjurkan untuk pergi ke RSUD Ulin Banjarmasin demi memastikan apa benar itu adalah anak mereka. Pergilah mereka ke sana. Dengan beribu doa, mereka berharap bahwa ini tidak benar. Dan sesampainya di rumah sakit, pihak keluarga pun dibuat syok dan tidak bisa menahan histeris. Mereka berteriak, tidak menyangka bahwa jasad yang baru saja ditemukan itu adalah anak mereka yang beberapa hari ini tidak bisa dihubungi. Setelah mengetahui identitas jenazah tersebut, pihak kepolisian segera bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif. Mereka menelusuri aktivitas terakhir Zahra sebelum Zahra dinyatakan meninggal dunia, termasuk dengan siapa Zahra terakhir kali berkomunikasi, kemana Zahra pergi sebelum menghilang, serta bagaimana pergerakan Zahra pada hari dan malam sebelumnya. Langkah awal penyelidikan dilakukan dengan menggali keterangan dari pihak keluarga. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa sebelum menghilang, Zahra sempat berpamitan kepada keluarga ingin kembali ke kosannya. Namun setelah waktu berlalu cukup lama, Zahra tidak pernah kunjung tiba di kos dan handphonenya tidak dapat dihubungi lagi, sehingga keluarga mulai merasa khawatir. Berdasarkan dari informasi itu, penyidik kemudian melakukan penelusuran di sekitar indekos Zahra. Polisi menyisir sejumlah rekaman CCTV yang terpasang di lingkungan kos dan jalur keluar masuk kawasan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan rekaman yang menunjukkan kalau Zahra kembali ke kosnya setelah berpamitan dari rumah, yang mengindikasikan bahwa rencana Zahra untuk pulang ke kosannya tidak pernah terjadi. Penyelidikan kemudian diperluas dengan menelusuri ruas-ruas jalan yang diduga dilalui oleh Zahra pada malam itu. Dari salah satu rekaman CCTV di jalanan, polisi menemukan petunjuk penting. Kamera merekam sepeda motor milik Zahra terparkir di sebuah minimarket Indomaret di perempatan Jalan Mali-Mali. Temuan ini menjadi informasi penting yang mengungkap pergerakan terakhir korban. Penyidik kemudian langsung memeriksa rekaman CCTV di sekitar Indomaret tersebut. Dari rekaman itulah, polisi memastikan bahwa sepeda motor yang terparkir itu adalah milik Zahra. Namun Zahra sendiri tidak terlihat meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motornya. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa korban meninggalkan lokasi dengan kendaraan lain, alias dijemput oleh seseorang karena motornya ditinggalkan di sana. Dari serangkaian temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa Zahra pergi bersama seseorang yang sudah dia kenal dekat dan bukanlah orang asing. Dugaan ini diperkuat dengan tidak ditemukannya tanda-tanda pemaksaan di sekitar lokasi parkir motor korban. Dan selanjutnya, polisi memanggil dan meminta keterangan dari teman-teman dekat Zahra, baik teman kuliah maupun teman mainnya. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut, terungkap bahwa sebelum menghilang, Zahra sempat bercerita kepada temannya bahwa dia akan bertemu dengan seorang pria yang bernama Sally.
Informasi tersebut menjadi petunjuk kunci bagi penyidik. Berdasarkan keterangan para saksi dan hasil penelusuran awal, nama Sally kemudian masuk di dalam daftar orang yang terakhir kali berinteraksi dengan Zahra. Dari titik inilah, penyelidikan kepolisian mulai mengerucut dan mengarah pada sosok Sally sebagai pihak yang patut dimintai keterangan lebih lanjut. Dari keterangan para saksi yang menyebutkan nama Sally sebagai pria terakhir yang akan ditemui Zahra, penyidik kemudian menelusuri identitas dan latar belakang pria ini. Polisi mendapati bahwa Sally ternyata merupakan calon suami dari teman dekat Zahra yang bernama Dea. Akan tetapi, beberapa waktu terakhir, ternyata keduanya sering berinteraksi secara intens. Penyidik lalu melakukan pelacakan lebih lanjut terhadap aktivitas dan pergerakan Sally pada malam hilangnya Zahra. Dari hasil penelusuran dan komunikasi, serta keterangan saksi, diketahui bahwa Sally berada di lokasi dan waktu bersamaan dengan pergerakan terakhir korban. Sally kemudian langsung dipanggil untuk dimintai keterangan secara intensif. Dan ketika diperiksa, keterangan Sally mengenai keberadaannya pada malam kejadian dinilai tidak konsisten. Dari temuan penyidik terlihat sepertinya Sally ini sedang berbohong. Dalam pemeriksaan awal, Sally mengakui bahwa dia memang bertemu dengan Zahra pada malam tersebut. Dia menyebutkan pertemuan itu berlangsung singkat dan mengklaim bahwa setelahnya Zahra pergi sendiri. Tapi, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan hasil penelusuran CCTV dan data pergerakan korban yang menunjukkan bahwa Zahra tidak pernah kembali ke kosnya dan justru meninggalkan lokasi parkir motornya. Ketidaksinkronan antara keterangan Sally dan bukti yang dimiliki penyidik membuat pemeriksaan dilanjutkan secara lebih mendalam. Polisi kemudian menunjukkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV, hasil penelusuran komunikasi, dan serta informasi terkait barang-barang milik Zahra yang belum ditemukan. Pada tahap ini, tekanan pemeriksaan semakin meningkat. Di dalam pemeriksaan lanjutan, Sally di saat itu akhirnya mulai mengubah keterangannya. Dia mengakui bahwa setelah bertemu di Indomaret Jalan Mali-Mali, Zahra ikut bersamanya menggunakan mobil. Dan dari pengakuan inilah terungkap bahwa keduanya sempat pergi ke beberapa lokasi sebelum akhirnya terjadi sebuah pertengkaran di dalam kendaraan. Dan di saat itu, Sally langsung mengakui bahwa pertengkaran tersebut berujung pada tindakan kekerasan. Dalam kondisi emosi dan juga panik, dia melakukan perbuatan yang menyebabkan Zahra kehabisan nafas hingga meninggal dunia. Saat itu juga, Sally sudah mengakui bahwa dialah pelakunya. Dan Sally mengatakan, ketika dia menyadari korban tidak lagi bernyawa, dia panik, berupaya menghilangkan jejak dengan membawa jasad Zahra dan membuangnya ke dalam gorong-gorong di kawasan Jalan Banua Anyar. Dan tidak hanya itu, Sally juga mengaku sudah mengambil barang-barang berharga milik Zahra, membuang handphonenya, dan berupaya menyamarkan kejadian dengan membuat alibi. Berdasarkan pengakuan itu, pihak kepolisian kemudian menemukan 2 handphone milik Zahra yang dibuang oleh Sally di rawa-rawa yang berada di sekitar Jalan Ahmad Yani kilometer 15. Di tengah penyelidikan yang terus berjalan, jenazah Zahra terlebih dahulu menjalani otopsi di RSUD Ulin Banjarmasin untuk memastikan penyebab pasti kematiannya. Dari hasil otopsi tersebut, tim forensik menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Zahra, terutama di bagian leher, yang menguatkan dugaan bahwa Zahra meninggal dunia akibat kehabisan nafas karena tindakan kekerasan. Temuan ini sekaligus menjadi dasar penting bagi penyidik di dalam menjerat pelaku secara hukum. Usai proses otopsi selesai, jenazah Zahra kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan iringan isak tangis dan suasana pilu, jenazah dibawa pulang ke rumah duka di kampung halamannya. Kedatangan jenazah disambut dengan tangisan yang pecah dari keluarga. Ayah dan ibu Zahra, serta keluarga dekat lainnya, tampak tidak kuasa menahan kesedihan melihat kembalinya jasad Zahra yang sudah terbujur kaku. Hingga pada akhirnya, jenazah Zahra dimakamkan dengan layak di pemakaman umum setempat. Di sisi lain, penyelidikan terhadap Sally mulai mencapai titik terang. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif serta serangkaian alat bukti, pihak kepolisian secara resmi menetapkan Sally sebagai tersangka atas kasus penghilangan nyawa Zahra. Pada saat itu Sally mengaku bahwa Zahra merupakan selingkuhannya. Keduanya sempat melakukan hubungan di dalam mobil, lalu cekcok karena korban mengatakan dia ingin mengungkapkan hubungan rahasia mereka kepada calon istri dari pelaku, yaitu Sally. Sally pun takut bahwa aibnya bakal terbongkar, makanya dia emosi. Pihak kepolisian di saat itu kemudian mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada 2 unit handphone Android milik korban, dompet milik korban, kalung dan cincin emas milik korban, pakaian dalam milik korban, kartu identitas korban, serta 1 unit mobil Toyota Rush yang digunakan oleh pelaku. Selain itu, sebelumnya pihak kepolisian juga sudah mengamankan 1 unit motor Honda Vario milik korban yang ditinggalkan di lokasi pertemuan awal, serta papan penutup selokan di lokasi pembuangan jasad. Dan atas perbuatannya, Sally dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, serta pasal 36 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, yang mana hukuman maksimalnya yaitu penjara 20 tahun. Tidak hanya menghadapi proses pidana umum, Sally harus menjalani proses kode etik kepolisian yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dalam keterangannya
kepada penyidik. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Saat ini, Sally sudah resmi dipecat dari institusi Polri dan masih menjalani proses hukum. Dia harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Sementara itu, Dea, sang calon istri, tidak pernah menyangka bahwa akhir dari hubungannya dengan Sally akan setragis ini. Itu dia sobat, kisah dari Zahra, seorang perempuan yang dihabisi oleh kekasih gelapnya karena ingin membongkar semua hubungan mereka kepada calon istri si kekasih gelapnya tersebut. Sampai pada akhirnya dia dihabisi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.